Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena di wawancara saya yang lalu dengan Ketua Harian HKTI Jawa Barat, Saudara Entang Satratmaja, mungkin pemirsa yang ada menontonnya mengetahui bahwa Saudara Entang menyinggung soal petani milenial. Dan tentunya banyak orang bertanya-tanya, apa sih ini petani milenial? Apa betul ada petani milenial itu? Nah, kebetulan saya bertemu dengan Sekjen Petani Milenial, Mbak Jatu ya, yang kebetulan tinggal di Bogor. Jadi saya ketemu. Jadi sekarang kita ingin memperdalam, mengetahui apa sih itu petani milenial dan bagaimana terbentuknya petani milenial itu, kapan berdirinya, siapa pemrakarsanya. Tentunya banyak orang yang ingin tahu gitu, Mbak Jatu ya. Jadi mungkin Mbak Jatu bisa menjelaskan kepada kita semua, termasuk pemirsa yang melihat acara kita ini, mungkin bisa dijelaskan ya semua pertanyaan yang saya ajukan tadi, Mbak Jatu. Ya, terima kasih atas undangannya di podcast keren ini ya sama Om Indradil. Memang banyak sekali teman-teman di luar sana yang masih bingung mungkin ya, apa sih petani milenial, dan padahal gaungnya sudah mulai diredakan di mana-mana seperti itu. Memang petani milenial sendiri ini adalah petani yang dari skala umur menurut Kementerian Pertanian itu di antara 18 sampai 39 tahun Om. Jadi petani milenial itu adalah anak-anak muda yang tidak hanya bertani, tetapi memang berminat mengembangkan usaha di bidang agribisnis. Seperti itu. Jadi secara holistik tidak hanya yang nanam saja. Jadi petani milenial itu adalah anak-anak muda nih yang memang tergerak hatinya untuk terjun di dunia agribisnis seperti itu. Dan petani milenial itu dari sisi umur dan juga dari sisi kenapa sih petani milenial berbeda dengan petani kolonial. Pada umumnya petani milenial itu sudah punya mindset bahwa bertani itu harus pasti untung, begitu, harus ada duitnya Om. Jadi nggak kayak petani lama ya, yang tenaganya nggak dihitung segala macam ya. Yang penting punya makanan buat sehari-hari, tetangga-tetangganya, saudaranya aman gitu. Kalau subsisten lah ya, hanya untuk kehidupan sendiri ya. Nah, jadi memang saya berasal dari keluarga petani juga, kebetulan ayah juga petani gitu. Kita ada lahan di Lampung dan saya juga belajar sedikit tentang pertanian. Kebetulan juga lulusan sarjana pertanian begitu di salah satu kampus di Jogja. Nah, dari situ awalnya memang kita penasaran nih Om, kan ini konteks besarnya adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Tetapi bagaimana caranya ketika regenerasi petani muda tidak ada? Semua kan menyampaikan bahwa pada data pun mayoritas petani di Indonesia adalah orang tua, tidak berpendidikan, dan juga memang di bawah garis kemiskinan seperti itu rata-rata. Ini menjadi milenial atau menjadi anak muda ini kan kita tergerak hatinya nih. Kenapa sih kok kita nggak bisa menjadi petani-petani yang memang sukses, yang memang paling nggak kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak ya, selain selain dari profit yang kita dapatkan dari sistem pertanian ataupun agribisnis seperti itu. Sebenarnya memang bertani itu sangat menguntungkan Om, kalau misalnya kita sudah punya analisis bisnis. Jadi kan kalau kebetulan dari kampus itu kita juga belajar namanya analisis usaha tani. Jadi dulu aku pernah juga nanam hidroponik dan juga memasarkan sendiri. Memang itu terlihat sekali profitnya Om, mulai dari kita nanam sendiri sampai kita menjual sendiri dan kita memahami pasar, itu pentingnya Om. Pasarnya itu kemana aja soalnya? Pasar itu saya sendiri kebetulan eksportir. Jadi dulu pernah ekspor sayur dan buah, itu pasarnya ke Eropa. Terus kebetulan kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian, dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk ekspor keju. Masih ke Singapura sih. Mbak Jatu sendiri yang dapat? Iya, itu punyanya keluarga ya, punya abang saya. Jadi kita bisnis di bidang keju gitu kan. Kita develop. Jadi dari sisi saya sendiri tuh mungkin ini ya mindsetnya adalah
ya Indonesia ini harus bisa ekspor. Oke lah, karena kemarin ekspor terkendala COVID, kita agak drop down. Ya udah, gimana kalau nggak bisa ekspor, kita harus substitusi impor. Salah satunya kan keju ini kan sangat banyak kita impor ya. Nah, oleh sebab itu kebetulan abang saya memang ekspor di situ. Gimana caranya nih supaya Indonesia bisa paling nggak swasembada keju, kayak gitu, mengurangi impor keju, dan ternyata bisa kok. Dan kita sudah punya lebih dari 10 jenis keju yang umumnya kita impor dari luar negeri, Indonesia sudah punya gitu, artisan cheese, dan juga tidak hanya mungkin cheddar ataupun mozzarella, kita punya Gouda, terus punya camembert dan lain sebagainya. Anggota petani milenial ini di mana saja? Anggota petani milenial tuh, nah kebetulan kalau ini dari sisi saya sebagai anggota petani milenial, kita udah ada di 34 provinsi, dan juga rencananya memang di setiap kabupaten itu kita harus punya petani milenial sebagai penggerak bisnis di pedesaan juga, seperti itu. Dan total kalau dutanya, jadi Kementerian Pertanian ini kan memiliki program Duta Petani Milenial, yaitu anak-anak muda sebagai pelopor dan juga role model petani sukses gitu. Jadi teman-teman yang sudah berlabel duta ini otomatis sudah punya usaha yang bisa diverifikasi dan juga sudah berjalan paling enggak 2-3 tahun seperti itu. Nah, dutanya sendiri sudah ada sekitar 2.213. 2.213 duta. Betul, di masing-masing. Pengertian duta itu bagaimana? Jadi duta ini adalah anak-anak muda pengusaha di bidang agribisnis yang memang ada kriterianya, jadi diseleksi oleh Kementan gitu. Jadi mereka ini diminta untuk beresonansi atau mengajak anak-anak muda lainnya, baik itu di pedesaan ataupun di dimanapun, supaya terjun lagi ke dunia pertanian. Jadi misalnya anggapnya misalnya saya sudah punya bisnis, saya otomatis bisa merangkul anak-anak muda lainnya seperti itu untuk sama-sama berusaha. Kalau saya menangkap kayaknya petani milenial ini lebih banyak ke pertanian yang non beras gitu kali ya. Iya. Jadi saya menangkap sekilas saja nih. Itu bagaimana caranya? Karena saya kemarin ini berwawancara dengan Mas Entang itu, Kang Entang dari HKTI Jawa Barat itu, dia katakan bahwa yang riskan justru sekarang ini petani padi. Karena petani padi ini kayaknya tidak akan ada yang meneruskan mereka gitu. Apakah petani milenial juga akan terjun ke dalam membina petani padi ini atau bagaimana? Oh iya, memang kita ya pada umumnya setelah kita screening mayoritas lebih ke hortikultura sih. Hortikultura kan dan perkebunan dan tanaman. Saya sudah bayangkan begitu. Mungkin karena profitable atau tidaknya, tapi memang di tanaman pangan kita masih memiliki, untuk padi sendiri kita tetap punya petani milenial. Namun memang karena mungkin kepemilikan lahan ya yang terbatas, itulah yang menjadi sebab anak-anak muda itu dilihat profitnya kurang menjanjikan. Gitu ya. Betul gitu. Kecuali memang ada, jika pemerintah serius kan ada program food estate. Nah itu baru bisa per klaster besar, dan itu profit baru bisa lebih menjanjikan mungkin Tapi memang untuk di desa-desa mungkin teman-teman ini yang petani milenial sudah menggunakan mekanisasi, jadi efisiensi dan HPP masih bisa diturun, dan pada umumnya saya lihat untuk yang tanaman pangan mereka bergerak organik gitu. Jadi namanya milenial kan, sekarang yang happening mungkin tanam beras sama gitu kan, cuman yang value-nya lebih tinggi seperti apa? Ke organik atau beras yang biofortifikasi ataupun beras-beras spesial yang mereka tanam. Yang mahal ya? Yang mahal gitu. Mungkin kalau yang murah itu yang skalanya. Saya kira memang udah seharusnya berpikir begitu, karena kalau kayak petani kita yang istilahnya belum terdidik lah ya, itu kan mereka tidak menghargai tenaga mereka, waktu mereka kan. Jadi padahal kalau dihitung itu mungkin mereka rugi selama ini. Ikhlas aja. Nggak menarik buat anak-anak muda gitu ya. Iya. Jadi saya kira memang harus dipikirkan juga itu. Karena pertanian sumber daya pangan kita ini kan penting sekali. Karena kalau kita tergantung terus pada negara lain, kalau negara lain kebetulan
bermusuhan atau perang gitu kan, kita mau makan apa ya kan. Iya, jadi itu harusnya memang ya pemerintah tentunya harus memikirkan itu, tapi tentunya dibantu dengan petani milenial yang dibina oleh Kementan kayaknya begitu ya. Iya. Itu memang lahir dari bina Kementan itu. Jadi secara bertahap yang tadinya tahun 2019 ke 2022, terus kemudian ada lagi menjadi 66, dan karena Pak Presiden juga intens untuk meregenerasi petani milenial, alhamdulillah di tahun lalu ya 2021 kita sudah memiliki 2.213, dan juga dari berita-berita ini mereka sudah ngajak temennya lagi sampai 23.000 orang. Gitu, alhamdulillah. Oh, sampai 23.000 orang? Iya, petani milenialnya. Iya. Itu terdata betul nggak ya? Artinya betul-betul ada nggak orangnya 23.000 orang? Karena kan kita khawatirkan cuma data aja gitu kan. Ya. Sebagaimana selama ini kita di Indonesia ya. Iya. Memang sementara ini kan datanya banyak by address gitu kan. Mungkin ada juga yang belum tervalidasi, cuman kalau untuk yang ditanya sendiri pasti sudah tervalidasi. Iya, 2000-an ada itu wujudnya ya. Karena kriterianya memang sudah punya usaha. Pernah nggak dilakukan kumpul dengan di setiap kabupaten atau apa dengan anggota gitu? Anggota ya, kebetulan karena kita kan baru terkendala COVID nih Om. Memang ada ininya ya, cuma masing-masing biasanya webinar sih. Jadi kayak Zoom meeting bareng, kita ada rapat umum nasional kemarin di Bali, itu ada koordinator wilayah datang, dan juga beberapa yang tersampai ke kabupaten beberapa datang, dan rencananya nanti mau ada acara besar kayak millennial farmers camp gitu. Jadi mudah-mudahan doakan kalau misalnya ini bisa offline ya. Karena susah soalnya. Iya, betul. Situasi COVID kita menghambat semua. Betul. Iya. Lalu kira-kira rencana ke depan petani milenial ini apa ya? Yang artinya menjanjikan buat generasi muda lainnya gitu ya? Iya, kalau dari kami sih memang kita lebih pertama itu berjejaring dan juga berkolaborasi. Jadi jejaring dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan di saat kita tuh banyak teman-teman yang butuh feeding informasi terkait mungkin banyak, kita kan ada level-level petani milenial ya, ada yang zero to farmers, ada yang sudah entrepreneur atau berada di bisnis, ada yang technopreneur, dan juga yang udah eksportir. Nah, itu mereka masing-masing punya mimpi masing-masing, punya pengennya masing-masing gitu. Jadi kedepannya adalah kita berkolaborasi dengan KL terkait. Jadi kemarin itu kita sempat ngobrol bareng, ini gimana caranya supaya petani milenial ini menjadi mitra strategis berbagai kementerian dan lembaga seperti itu. Supaya apa? Supaya goals kita ke depan yaitu Indonesia sebagai pengembangan dunia di tahun 2045 bisa tercapai gitu. Dan juga penumbuhan 2,5 juta petani milenial di Indonesia juga tercapai begitu. Nah, dari situ kita membuat semacam pos informasi melalui profil seperti itu, supaya mereka bisa mendapatkan pertama edukasi, yang kedua mungkin juga informasi pasar seperti itu, dan juga teknologi ataupun intervensi dari pemerintah. Kita memang berharap penuh ada kebijakan-kebijakan yang bisa didukung oleh pemerintah supaya gerakan ini bisa lebih lancar, dan juga memang kalau pemerintah harusnya mendukung secara penuh gitu ya. Betul. Mumpung anak-anaknya tuh lagi semangat-semangatnya nih. Jangan sampai ntar udah kendor gitu ya. Jangan sampai. Pemerintah terjun ini udah kendor gitu ya. Dan kemudian selama ini produk-produk dari petani milenial ini kan kebanyakan hortikultura gitu ya. Iya. Itu dipasarkannya kemana aja selama ini? Macam-macam sih. Ada yang sudah ekspor, kawan-kawan saya pun yang milenial tuh sudah ada yang ekspor ke berbagai mancanegara sih Om. Iya. Juga. Dan juga mereka paling enggak menjadi ini di sekitarnya sih, dijalin bisnis di sekitarnya. Kedepannya mungkin kayak kita punya salah satu program kita itu e-commerce untuk ekspor juga gitu, yang difasilitasi oleh Kementan nanti supaya teman-teman itu bisa. Ya, kalau ke dalam negeri ini ke seperti Hypermart segala macam itu ya, ada ya. Horeca ya, hotel, resto, sama retail modern market gitu. Iya. Terus juga ada yang
masuk ke pasar-pasar biasa gitu, atau yang langsung ke end user juga ada Om. Ada juga yang punya e-commerce sendiri Om, mungkin di wilayahnya gitu door to door gitu ya. Door to door ada, tergantung suka-sukanya di mana ada ruang gitu lah itu karena di milenial tuh. Gitu. Alhamdulillah. Begitulah pemirsa, mudah-mudahan kita bisa membayangkan kayak apa petani milenial itu yang ternyata memang ada wujudnya dan ada kerjanya, ada visi misinya ya, dan juga punya tujuan untuk bangsa kita ini. Terima kasih Mbak Jatuh ya. Semoga diridhoi Allah apa yang dilakukan ini dan juga bermanfaat buat bangsa kita. Amin. Doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om.